Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Di sini kami dari kelompok Rumput Bergoyang dengan 3 orang anggota, yaitu saya sendiri, Mekar Cendra Narwastu dengan NIM 123140074 dan teman-teman saya yaitu Saya Mei Distiayu Ningtyas dengan NIM 123140076. Dan saya Afifa Aulia dengan NIM 123140073. Nah, yang di sini kami akan mempresentasikan tentang pembuatan model machine learning dengan arsitektur Artificial Neural Network yaitu ANN, yang dimana dosen pengampunya yaitu Bapak Rahman Indra Kesuma Eskom MCS, dan pada selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ini adalah library yang kami gunakan. Next ke bawah. Di sini kami menggunakan Iris Flower Dataset dengan jumlah sampel 150 data dan juga 4 fitur numerik, yaitu panjang sepal, lebar sepal, panjang petal, dan lebar petal. Itu untuk fitur inputnya. Selanjutnya ada kelas Y yang yang memiliki 3 kelas, yaitu Iris setosa, Iris versicolor, dan Iris virginica. Tujuan klasifikasi ini adalah untuk mengidentifikasi spesies bunga iris berdasarkan keempat fitur pengukuran. Ada pemrosesan awal dataset. Kita menggunakan normalisasi data untuk menyeragamkan fitur rentang fitur agar proses pelatihan menjadi lebih stabil dan pengujian model menjadi lebih efisien. Selanjutnya pembagian data training dan testing dengan 70% data training dan 30% data testing. Selanjutnya adalah konversi ke tensor untuk memastikan data dapat diproses secara efisien oleh model ANN pada tahap pelatihan maupun pengujian. Ada yang kedua yaitu pendefinisian model. Di sini akan dilakukan beberapa pendefinisian yang meliputi arsitektur multilayer perceptron, adapun juga inisialisasi model ANN serta fungsi untuk menghitung akurasi, training maupun validasi model yang akan dilatih. Di sini untuk mendefinisikan arsitektur multilayer perceptron, adapun di dalam arsitekturnya itu tuh terdapat lapisan linear dan dimensi inputnya itu 4 dan outputnya itu 64, dengan fungsi aktivasi yaitu ReLU, yang dimana merupakan lapisan pertama untuk ekstraksi fitur awal, serta ada lapisan dropout. Di sini fungsi aktivasinya merupakan untuk menonaktifkan neuron secara acak dan mencegah overfitting. Dan ada lapisan linear 2 yang dimana dimensi inputnya itu 64 menuju outputnya itu juga 64. Sama-sama menggunakan fungsi aktivasi ReLU, tetapi di sini merupakan lapisan tersembunyi kedua untuk pemrosesan fitur yang lebih kompleks. Serta ada yang lapisan terakhir yaitu linear 3 dengan inputnya 64 dan outputnya 3 dengan fungsi aktivasinya itu softmax, yang merupakan lapisan output untuk menghasilkan probabilitas 3 kelas dataset iris. Kenapa menggunakan ReLU? ReLU ini singkatan dari Rectified Linear Unit, yang dipilih sebagai fungsi aktivasi karena efisiennya dalam mengatasi masalah vanishing gradient, dan adapun juga menggunakan softmax karena pada lapisan output untuk memastikan bahwa output model ini berupa distribusi probabilitas di antara ketiga kelas tersebut. Dan kemudian akan menginisiasi parameter model. Di sini bawahnya ada fungsi untuk menghitung akurasi, dan kemudian ada fungsi untuk langkah training. Selanjutnya ada fungsi untuk langkah validation. Lanjut
ada fungsi untuk menghitung rata-rata loss dan akurasi, serta fungsi untuk menampilkan kualitas model pada setiap epoch training. Fungsi dari loss function itu merupakan standar optimal yang digunakan untuk mengklasifikasi multiclass dan juga mengukur jarak antara distribusi probabilitas yang diprediksi dan distribusi label yang sebenarnya. Dan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada pelatihan model, di mana pada bagian ini untuk melatih model agar dapat mengenali pola pada data yang digabung secara bertahap atau epoch menggunakan optimizer Adam, serta memonitor nilai loss dan akurasi selama training berlangsung. Nah, di sini ada program inisialisasi beberapa hal untuk kebutuhan proses training. Di sini epoch-nya dari 1000 dan batch size-nya itu 8 dan IR-nya itu ada 0,001. Nah, di sini tadi menggunakan Adam Optimizer. Terus lanjut ada pembuatan data loader-nya. Lanjut ada proses training dengan memperhatikan epoch dan batch-nya. Dimana ketika dijalankan atau di-run seperti ini. Lanjut ada plot kualitas model atau loss dan akurasi versus training epoch. Nah, di mana ketika kita run, outputnya mendapat grafik loss over epoch dan ada akurasi over epoch-nya. Terakhir ada pengujian model, di mana pada bagian ini akan ditampilkan hasil akurasi akhir dari penggunaan model terhadap testing set, hasil prediksi dan label yang sebenarnya dari dataset, yaitu classification report serta confusion matrix-nya. Nah, adapun pengujian akhir dari model ANN ini, hasil training terhadap testing datanya, yang dimana mendapatkan output nilai akurasi terhadap testing data yaitu 0,9556 atau 95,56%. Terus di mana menampilkan 20 data teratas yang outputnya akan menghasilkan di sampel 8 terjadi gagal dan sampel 12 terjadi gagal. Dan adapun inisialisasi list untuk menyimpan hasil prediksi dan label sebenarnya. Lanjut, adapun untuk menghitung classification report-nya, yang dimana output-nya akan menghasilkan precision, recall, F1 score, dan support-nya, dimana setosa itu mendapat precision 1, recall-nya 1, F1 score-nya 1, support-nya 5, dan versi color ada 0,94 dan recall-nya 0,94, F1 score-nya 0,94, support-nya 16. Dan untuk jenis Virginica terdapat precision-nya 0,93, recall-nya 0,93, F1 score-nya 0,93 dan support-nya 14. Dan untuk menghitung confusion matrix-nya yang akan menghasilkan output 15, 0, 0, dan 0, 15, 1, 0, 1, 13. Cukup itu saja. Dilanjutkan teman saya. Jadi kesimpulan model ANN dan arsitektur multi-layer perceptron yang telah kami buat itu telah berhasil diimplementasikan dengan akurasi mencapai 95,56% pada data pengujiannya. Ini menunjukkan bahwa model sudah mampu untuk mempelajari pola data dengan baik dan melakukan generalisasi secara efektif terhadap sampel yang belum pernah dilihat sebelumnya. Walaupun sudah menunjukkan kinerja yang bagus, terdapat beberapa hal yang dapat
digunakan untuk meningkatkan kualitas dan reliabilitas model. Beberapa caranya adalah dengan melakukan keyword cross validation, menggunakan teknik git search atau random search, dan juga penambahan teknik regularisasi. Baik, sekian dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.